Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Di malam kali ini aku mau bahas kembali soal Johor Darul Takzim ya. Ini kaitannya sudah dirilis untuk jadwal Liga Super Malaysia tahun 2023 ya. Dan sayang sekali ya, setelah aku tengok untuk jadwalnya di momen nanti kemungkinan saya akan ke Malaysia ataupun ke Johor, itu tak ada perlawanan liga karena akan rehat sejenak ya. Mungkin itu untuk awal bulan puasa ya. Dan kalau aku tengok ya, memang nanti liga akan dibuka seperti biasa ya, piala macam sumbangsih ya. Piala Sumbangsih itu di tanggal 24 Februari. Nah, saya sendiri kan rencananya ke sana tanggal 23, pulang 27 Maret. Nah, padahal 27 Maret ya. Padahal kompetisi itu libur, perlawanan terakhir itu tanggal 18 Maret dan mulai lagi tanggal 31 Maret ya. Jadi sayang sekali nampaknya keinginan saya untuk tengok perlawanan Liga Super dalam waktu dekat itu tak boleh ya, tak boleh karena memang jadwalnya sudah keluar dan memang tidak memungkinkan. Nah, tadi aku diinfokan jadwalnya oleh temanku dari Johor ya. Nah, semoga sih di tanggal 20 sampai 28 itu kan FIFA Matchday ya. Semoga nanti ada jadwal perlawanan juga sih. Nanti kita tengok seperti apa ya. Tapi ya tak boleh tengok kalau macam ini untuk perlawanan Liga Super ya. Tapi insya Allah akan aku tetap ke sana. Mungkin ya aku mengunjungi stadium yang ada di sana, khususnya ke Stadium Sultan Ibrahim tentunya. Nah, itu kaitannya dengan rencana ke Malaysia. Nah, karena jadwal sudah rilis ya, semua pasti sekarang ngikutin persiapan klub-klub yang akan tampil di Liga Super ya. Termasuk yang banyak sekali diikuti adalah persiapan dari Johor Darul Takzim yang kita tahu mendatangkan beberapa pemain yang punya nama besar ya, pemain import. Dan sekarang sedang melakukan TC di Dubai. Nah, semalam sudah melakukan uji coba dengan salah satu klub papan atas di Liga Rusia ya. Saingannya Zenit, kalah 0-2. Tapi kalau dari statistik cukup memberikan perlawanan JDT ya, bahkan secara posisi unggul. Nah, ini ada artikel yang menarik yang sudah diposting juga di official Johor ya. Ini dari semuanyabola.com yang titlenya ataupun tajuknya adalah What Can You Do JDT? Banyak kecuali satu ya. Ini Kapten SB yang menulis kajian dan fakta. Kita coba baca ya. Menarik ini. Dengan musim 2023 yang bakal membuka tirai pada Februari ya, berarti mulai 25, 24 itu pembukaan ya. Ibaratnya Community Shield ya kalau di Inggris. Mata peminat Sumbangsih ya, Piala Sumbangsih itu antara JDT melawan Terengganu dan akan dimainkan di Stadium Sultan Ibrahim. Dengan musim 2023 yang bakal membuka tirai pada Februari, maka peminat bola sepak tempatan dan Asia akan tertumpu kepada persiapan JDT di Dubai, Uni Emirat Arab yang boleh JDT lakukan menentang Rostov sudah ya semalam, Levski Sofia Next, Lokomotiv Moskow dan Zenit Saint Petersburg. Apa yang Esteban Tano panggilannya ya, Solari boleh lakukan dengan limpahan bakat yang ada di pasukan kendali baharunya. Tumpuan peminat sememangnya berkisar tentang apa yang boleh JDT lakukan. Musim lepas JDT telah membuktikan sememangnya banyak yang mereka boleh lakukan. Menjuarai Piala Sumbangsih boleh, menjuarai Piala FA boleh, menjuarai Liga Super buat kali ke-9 berturut-turut juga boleh, menjuarai Piala Malaysia untuk melengkapkan kuadruple pertama dalam rekor bola sepak Malaysia dengan penuh bergaya, mereka berjaya melakukannya. Di peringkat Asia musim lepas, Harimau Selatan membuktikan pasukan Malaysia sebenarnya boleh meloloskan diri dari peringkat kumpulan AFC Champions League. Semua pencapaian ini secara retrospektifnya amat cemerlang, terutama jika mengambil kira hakikat JDT terpaksa menukar ketua juru latihnya di tengah-tengah musim. Jadi secara semula jadinya adalah normal bagi penyokong JDT dan pengkritik JDT untuk bertanya-tanya. Apalagi yang TMJ, Alistar Edwards, Martin Press, Hector Bidoglio, Tano Solari, barisan staf kejurulatih dan pemain-pemain
boleh lakukan pada musim ini pula ya, karena catatan yang sudah sangat mentereng di musim lepas. Soalan ini berkait rapat dengan mantra baru JDT kebelakangan ini, what can you do? Yang menuntut JDT, stafnya dan pemain-pemainnya untuk bersifat introspektif, untuk meneliti tahapan productivity mereka. Apa yang mereka boleh buat untuk pasukan, apa yang JDT boleh buat untuk penyokongnya, apa yang JDT boleh buat untuk Malaysia ya. Dalam konteks musim 2023 yang baru ini, mentality #what can you do yang diilhamkan oleh TMJ ini menuntut JDT untuk menaikkan ceiling mereka. Apa yang dicapai musim 2022 bukannya untuk dikenang semata-mata. Semua pencapaian itu perlu diperbaiki, perlu diatasi, dan untuk melakukannya ia perlu disertai dengan tindakan berdasarkan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh JDT dalam masa 2 bulan ini. Jelas mereka serius untuk memecah ceiling yang dibina pada musim lepas. Kemasukan juru latih kecerdasan juara Piala Dunia 2022 Rodrigo Barrios adalah indikasi niat paling kuat oleh JDT untuk meneruskan dominasi di peringkat domestik dan memperbaiki pencapaian pusingan ke-16 di Champions League. Kemasukan bekas penganalisis Rayo Vallecano, Matias Garcia, untuk mengetuai unit penganalisis klub pula adalah untuk terus memberikan kelebihan marginal kepada JDT di atas semua lawannya. Apa yang berlaku dalam kampanye Champions League musim lepas pula mendedahkan JDT kepada hakikatnya perlu pemain-pemain berkualitas di posisi Corbin Ong, yaitu sayap kiri, Leandro Vasquez tengah, Baxter da Silva penyerang, dan juga Farizal Marlias penjaga gol. Kemasukan Oscar Arribas, Juan Muniz, Diogo Ahmad Sihan adalah petanda jelas niat Harimau Selatan mau memperbaiki pencapaian mereka di peringkat Asia ya. Keindahan what can you do adalah ia mempunyai dua konotasi berbeza, masing-masing cocok dengan naratif JDT. Konotasi pertama untuk pemain staf penyokong, apa yang Anda boleh lakukan untuk pasukan. Konotasi kedua pula khas untuk pengkritik, apalagi yang JDT buat untuk menjawab pengkritiknya. Setiap kritikan daripada mereka telah berjaya dijawab oleh JDT dengan tindakan, bukannya cakap-cakap mulut saja. JDT tidak menyumbang kepada Harimau Malaya, telah dijawab dengan panjang lebar oleh TMJ pada bulan lepas. Tidak cukup dengan itu, baru-baru ini TMJ mengumumkan skuad Harimau Malaya boleh menggunakan Stadium Sultan Ibrahim sebagai venue sementara padang rumput Stadium Nasional Bukit Jalil dinaik taraf. Minggu lepas JDT turut mengumumkan akan menandatangani perjanjian mega dengan sebuah jenama kecerdasan global yang bakal memberi manfaat kepada skuad kebangsaan. Bagaimana TMJ menitahkan JDT untuk memperuntukkan peralatan kecerdasan itu untuk skuad kebangsaan sebagai usaha untuk meningkatkan standar bola sepak Malaysia. JDT tidak membangunkan bakat pemain muda. Nah, misalnya di pertanyaan juga. Kritikan ini bukan saja telah dijawab dengan fakta kenaikan profil Arif Aiman sebagai pemain paling bernilai negara buat 2 tahun berturut-turut. Pada musim lepas, kritikan ini dibuktikan salah menerusi promosi Feroz Baharudin dan juga Daril Sam serta Adam Farhan ke skuad senior. Pada musim baru ini, 2 lagi nama pemain muda akademi akan diberi pendedahan skuad senior. Ini selepas Aisar Hadi dan juga Zulhilmi Sarani dijemput menyertai skuad senior ke camp pramusim di Dubai baru-baru ini. Apalagi yang Anda boleh buat jika pengkritik Anda masih mau terus mengkritik ya. Bagi JDT memang banyak yang mereka boleh buat dalam luar padang kecuali satu, menutup mulut pengkritik yang mengkritik tanpa fakta. What can you do? Ya, sebuah closing yang sangat menyentil ya, tapi itu memang fenomena yang benar adanya ya. Bagi JDT memang banyak mereka boleh buat dalam dan luar padang kecuali satu, menutup mulut pengkritik yang mengkritik tanpa fakta. What can you do? Menarik ya, closingnya sangat menarik. Dan kita tahu filosofinya makin tinggi pohon makin kencang angin yang menerpa. Nah, memang semua banyak yang fokus dengan persiapan JDT ya musim ini kembali ke Dubai dan apa yang boleh dipertontonkan JDT tahun ini ya, karena di tahun lepas memang capaiannya sudah sangat-sangat maksimal. Nah, tapi dengan apa yang sudah dipertontonkan dengan tadi ya dari Rayo Vallecano dari Argentina,
sejauh mana nanti JDT akan berbicara di musim 2023. Apalagi kalau kita tengok bagaimana level persaingannya di Liga Juara-Juara Asia. Apakah minimal bisa menyamai prestasi musim lepas atau bahkan boleh lebih baik lagi. Nah, menurut korang semua seperti apa? Tulis di kolom komentar. Itu dulu video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.